Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, setelah berdoa, dipersiapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan Edo. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, jadi zaman dahulu itu mengantar pesan menggunakan burung merpati. Nah, dongengnya berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya anonim. Kenapa dinamakan anonim? Karena tidak diketahui nama penulisnya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan, mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Nah, anak-anak, pada dongeng tersebut kita mengetahui bahwa tokohnya itu adalah semut dan merpati. Karakter dari tokoh-tokoh ini adalah sama-sama baik, yaitu burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut, sedangkan semut menggigit kaki seorang pemburu agar kesakitan dan membuat burung merpati mengetahui keberadaannya, sehingga ia dapat terbang untuk menyelamatkan dirinya. Nah, dari dongeng ini kita mendapat pelajaran agar saling tolong-menolong, dan apabila mendapatkan kebaikan, maka kita membalasnya dengan kebaikan juga.
Ya, bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo milik ayah. Nah, setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing ya. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita ini, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, sedangkan ayah, Benny memiliki sifat seperti Benny, salah satunya, yaitu penyuka binatang dan lucu, serta suka bercanda. Ditambah lagi, tentunya sayang juga terhadap Benny. Bentuk sayangnya yaitu dengan membantu Benny membuat kandang ayam. Nah, Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Jadi pantomim itu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang tanpa harus berkata atau berbicara. Nah, kalian bisa bermain bersama teman atau anggota keluarga lain di rumah. Boleh kamu yang menebak atau orang lain yang menebak saat kamu memeragakan gerakan pantomim. Permainan loncat tali. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Nah, cara kelinci dan katak bergerak dengan melompat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Dua orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, jadi gerakan meloncat adalah gerakan melompat yang ada di satu titik tempat. Jadi meloncat itu melompatnya itu di tempat yang kamu meloncat, jadi tidak berpindah tempat. Nah, ini adalah gerakan meloncatnya. Ya, yang pertama itu kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Nah, tentunya sebelum meloncat pastikan jarak antara dua kaki cukup lebar. Nah, posisi yang kedua yaitu posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Selanjutnya, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Nah ya, jadi loncatlah ke udara, sementara tangan terbuka ke atas. Oke, dan yang keempat adalah mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Ya, setelah itu kalian mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Oke, nah ini bisa kalian praktekkan dalam permainan loncat tali. Kalau kalian punya tali atau karet, ya bisa kalian pergunakan tuh karet. Kalian bisa mengajak teman atau anggota keluarga lain di rumah untuk bermain bersama.
Nah, oke. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.